Chapter 66. Setelah melakukan perjalanan melalui hutan sebentar, Bai Xiaon mulai memperhatikan petunjuk yang menceritakan tentang apa yang telah terjadi. Dia dengan cepat menjadi yakin bahwa anggapannya benar. Setelah muncul dari pegunungan tanpa nama, dia mendorong dengan kecepatan tinggi selama beberapa hari sampai dia kembali di pegunungan Valenstar, di mana dia menemukan reruntuhan klan Luo Chen. Sepertinya Du Lingfei dan Hou Yunfei benar-benar mendapatkan berita kembali ke sekte. Ketika dia memikirkan kembali kejadian pahit yang telah dia alami, dia menghela nafas, kemudian berbalik dan melompat kembali ke Windskiff. Duduk bersila, dia meletakkannya di kejauhan. Kembali ke sekte, katanya, mata bersinar dengan antisipasi. Kemudian dia menyadari bahwa dia pastinya telah melakukan pelayanan yang baik bagi sekte itu, dan pasti akan mendapat hadiah besar ketika dia kembali. Itu membuatnya semakin bersemangat. Saat dia melakukan perjalanan, dia mengalihkan perhatiannya ke tas pegangnya. Saat dia menyaring dan mengatur semua tas memegang lainnya yang telah dia kumpulkan dari para pembudidaya klan Luo Chen, dia menemukan beberapa item acak di dalam, serta batu roh. Dalam satu tas pegangan, meskipun dia lupa dari siapa pemiliknya, dia menemukan yang paling berharga dari semua barang. Itu adalah benih, kira-kira seukuran kepalan tangan manusia. Denyutnya, hampir seperti jantung berdetak, seakan mengandung sesuatu yang hidup. Namun, pemukulan itu semakin lemah. Setelah sedikit berpikir, keterampilan Bai Xiaon dengan tanaman dan vegetasi membawanya ke kesimpulan yang mengejutkan. Ini adalah benih roh yang berharga dan legendaris, yang konon telah punah sejak lama. Itu dikenal sebagai Beast Bird Seed. Menurut legenda, jika ia menyerap saripati makhluk roh lain, ia akan dapat secara alami mereproduksi makhluk roh yang sama itu. Untuk binatang buas yang kuat yang memiliki kesulitan bereproduksi, Beast Bird Seed seperti ini hampir tak ternilai harganya. Itu sama untuk para pembudidaya yang memiliki hewan peliharaan makhluk roh yang kuat. Para pembudidaya seperti itu semuanya haus untuk memiliki generasi-generasi makhluk roh mereka yang kuat. Sayangnya, mereka biasanya terbatas pada hewan peliharaan tunggal, yang berarti bahwa Beast Bird Sets sangat berharga bagi mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana kultivator musuh Luo Chen Clan datang untuk memiliki barang yang sangat berharga. Agaknya, itu adalah semacam keberuntungan yang orang temui. Setelah semua, klan Luo Chen telah ditemukan di pegunungan Valenstar, tempat misteri tak terbatas. Setelah beberapa pemikiran lagi, Bai Xiaon sampai pada kesimpulan bahwa siapapun pembudidaya klan Luo Chen menemukan Beast Bird Seed kemungkinan besar tidak tahu apa itu, yang akan menjelaskan mengapa itu tidak dipelihara dengan baik. Sepanjang jalan, Bai Xiaon mengambil beberapa kayu yang diresapi dengan energi spiritual. Setelah mengukirnya ke dalam kotak kecil, ia dengan hati-hati menempatkan Beast Bird Seed ke dalamnya, di mana pada fluktuasi kekuatan hidup benih secara bertahap stabil. Bai Xiaon menyingkirkan kotak kayu itu dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengirim Windskiff melaju kencang di Cakrawala, mengikuti jalan yang sama yang telah mereka ambil sebelumnya, untuk membuat jalannya lebih dekat dan lebih dekat ke Spirit Stream Sect. Sebulan berlalu cukup cepat. Pada perjalanan awal, mereka tidak memiliki batu roh yang sangat banyak, dan karenanya hanya menggunakan Windskiff di malam hari. Tapi sekarang, tas pegangan Bai Xiaon penuh dengan batu roh, dan dia sama sekali tidak khawatir membuang-buang mereka. Oleh karena itu, hanya perlu waktu sebulan sebelum gerbang tepi selatan Spirit Stream Sect muncul. Sudah lebih dari setengah tahun sejak aku pergi. Akhirnya, aku kembali. Bai Xiaon berdiri di atas Windskiff, rambutnya tersapu angin, tampak seperti master yang kuat. Namun, dia tiba-tiba memutuskan bahwa itu adalah gambar yang salah, dan dengan cepat berubah kembali menjadi jubah murid sekte luar yang bobrok berlumuran darah yang dia kenakan selama pertempuran putus asa dengan klan Luo Chen. Sekarang dia tampak seperti seseorang yang rela bertarung sampai mati untuk sekte tersebut. Sekembalinya, noda darah di pakaiannya, dan berbagai tempat di mana kain telah robek dan tertusuk, akan memberikan kesaksian yang jelas tentang krisis berbahaya yang dia hadapi. Merasa sangat senang, dia mengirim Windskiff lebih dekat ke sekte. Namun, tepat ketika dia hendak melintasi perbatasan, penghalang tak terlihat muncul, mengirim Windskiff memantul ke belakang. Hah! Pikirnya. Kekuatan rebound hampir menjatuhkannya dari Windskiff. Pada titik inilah seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke arahnya dari gerbang utama. Seorang pria muda muncul, ekspresi tenang ketika dia melihat Bai Xiaon. Rekan Daoist yang tidak diketahui, apa yang membawamu ke Spirit Stream Sect? Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melihat Windskiff, dan kemudian pada pakaian Bai Xiaon, dan alisnya berkerut. Kamu memiliki Spirit Stream Sekte Windskiff, dan kamu mengenakan jubah seorang murid sekte luar. Ditambah gerbang utama Roh Stream Sekte mencegahmu masuk. Kamu siapa?
Mata pemuda itu berkilauan dingin ketika dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Seketika, basis budidayanya melonjak dengan fluktuasi tingkat ke-8 Ki kondensasi. Bai Xiaon mundur, melihat perisai kebingungan. Tetua brother, ya katanya, ya apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa masuk sekte? Aku murid Outer Sect Bai Xiaon dari Fragrant Cloud Peak. Pria muda itu mengerutkan kening, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, dia mulai terkejut. Tunggu, kamu Bai Xiaon. Semakin dia mempelajari Bai Xiaon, dia semakin akrab. Dia telah menghadiri upacara pemakaman Bai Xiaon, di mana potretnya dipajang di atas nisannya. Pada getarannya berlari melalui pria muda itu, dan ketika dia menyadari bahwa pakaian Bai Xiaon bernoda darah, dia tersentak. Kamu belum mati. Aku tidak mati sama sekali. Bahkan ketika Bai Xiaon menatap dengan terkejut, pria muda itu dengan bersemangat mengeluarkan slip batu giok dan mengirim pesan kembali ke sekte. Saat berita tentang Bai Xiaon dikirim kembali, Li Qinghou sedang dalam meditasi terpencil di Fragrant Cloud Peak. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan sebuah getaran mengaliri dirinya. Pada saat yang sama, berita itu disampaikan kepada pemimpin sekte, yang rahangnya jatuh. Dia segera mengirim aliran akal ilahi ke gerbang utama Bank Selatan, dan ketika dia melihat Bai Xiaon, dia pertama kali terkejut, kemudian senang. Dia segera mulai mengirim pemberitahuan ke sekte. Hanya butuh beberapa napas waktu bagi napas tak percaya untuk mulai bangkit. Suara kolektif begitu keras sehingga bahkan terdengar samar di luar gerbang utama. Selanjutnya, bel mulai berdentang. Bai Xiaon. Bukankah dia mati? Bagaimana dia bisa hidup? Banyak orang mulai terbang keluar dari dalam sekte. Agak mengherankan, barisan pertama adalah Hou Yunfei. Ketika dia muncul dari gerbang utama dan melihat Bai Xiaon, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Setelah pengejaran mematikan yang mereka berdua ikuti, dia tidak pernah ingin percaya bahwa Bai Xiaon benar-benar mati. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia yakin bahwa tidak ada murid yang bisa keluar dari situasi pahit seperti itu. Sekarang, dia sangat bersemangat sehingga dia mulai menangis. Junior Bruder Bai, serunya. Tertawa, dia bergegas maju dan memeluk Bai Xiaon. Elder Brother Hou. Jawab Bai Xiaon, berkedip. Pada titik ini, dia menyadari bahwa sekte itu mengira dia sudah mati. Dia menatap Hou Yunfei, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ayo, mari kita kembali ke sekte. Kata Hou Yunfei bersemangat. Dia meraih Bai Xiaon dan segera menuju kembali melalui gerbang utama. Dengan Hou Yunfei di sana, Bai Xiaon sekarang bisa masuk sekte. Adapun pemuda dari awal, dia mengikuti, jelas terguncang. Dia secara pribadi berpartisipasi dalam pemusnahan klan Luochen, dan telah melihat bukti pertempuran yang diperjuangkan oleh Bai Xiaon, termasuk mayat-mayat para petani penggarap klan Luochen. Untuk melihat bahwa Bai Xiaon telah kembali hidup-hidup membuatnya sangat heran. Hampir segera setelah Bai Xiaon berjalan melewati gerbang depan, lebih banyak orang mulai bergegas ke arahnya dari segala arah. Nati Fatih, Fatih Zhang Besar, Fatih He ketiga, dan Fatih Elder Brothers lainnya dari distrik pelayan sangat senang mereka gemetar. Itu terutama berlaku untuk Big Fatih Zhang, yang memberi pelukan besar bagi Bai Xiaon, air mata mengalir di wajahnya. Bai Xiaon tersentuh. Melihat berapa banyak orang yang berkerumun di sekitarnya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah semua yang dia lakukan benar-benar sepadan. Kemudian, seberkas cahaya melintas, yaitu Li Qinghou, yang memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya saat dia melihat Bai Xiaon. Di tangannya ada tas. Di dalamnya semua sisa-sisa pakaian bernoda darah yang telah dia kumpulkan ketika mencari Bai Xiaon. Dia lebih dari siapapun memahami kuburan dan bahaya mematikan yang dihadapi Bai Xiaon. Bai Xiaon bergegas maju, menggenggam tangan dan membungkuk ke Li Qinghou. Salam, Pangeran Puncak. Li Qinghou biasanya orang yang sangat tenang, tetapi saat ini dia tidak bisa menghentikan dirinya dari gemetar. Menjangkau, dia meletakkan tangannya di kepala Bai Xiaon dan berkata, "Ya aku senang kamu masih hidup," kata Li Qinghou. "Senang kamu masih hidup. Ini adalah rumahku," kata Bai Xiaon, membusungkan dadanya. "Aku rela melewati neraka atau air tinggi untuk sekte ini." Lalu dia melambaikan lengan bajunya, dengan sengaja mengungkap banyak lubang bernoda darah di dalamnya. Orang-orang terus mengalir dari ketiga puncak gunung di tepi selatan. Semua orang ingin melihat Bai Xiaon, dan ketika mereka melihat pakaiannya yang bobrok dan ternoda darah, mereka terkejut. Itu terutama benar ketika orang-orang mulai menyebarkan kata-kata yang baru saja diucapkannya. Semua orang terguncang, dan ketika mereka melihat Bai Xiaon, di dalam hati mereka, mereka merasa,
bahwa dia adalah sekte sejati yang dipilih. Ketika kerumunan dibangun, suara tangisan seorang wanita muda bisa didengar. Itu tidak lain adalah Du Lingfei. Dia menghabiskan beberapa hari terakhir dengan air mata, ke titik di mana dia bahkan kehilangan berat badan. Ketika dia mendengar orang-orang mengatakan bahwa Bai Xiaon telah kembali, pikirannya mulai berdegup kencang, dan dia langsung menjatuhkan segalanya dan berlari kencang. Ketika dia benar-benar menatap Bai Xiaon, bahkan lebih banyak air mata mulai mengalir. Dia bergegas dan memeluknya, menangis dan tertawa dan pada saat yang sama. Dia hampir tidak berani percaya bahwa apa yang dilihatnya itu benar. Sebagai tanggapan, Bai Xiaon merasakan sensasi hangat di hatinya. Tangannya hampir mulai bergerak ke arah area menonjol pakaiannya, tetapi kemudian dia ingat bahwa ada banyak orang yang menonton, dan dia menahan diri. Seperti yang aku katakan, tetua Sister Du, katanya dengan dingin, mengangkat dagunya, jika aku, Bai Xiaon, hanya memiliki satu napas udara yang tersisa, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membahayakan kamu. Dia tampak seperti sedang memandang rendah ke seluruh dunia. Namun, Du Lingfei sedikit lemas, dan jauh di dalam matanya, emosi tersembunyi di dalamnya berubah bahkan lebih manis dari sebelumnya. Orang-orang dari aula kehakiman juga ada di sana, dipimpin oleh Ouyang Jie. Ketika dia melihat Bai Xiaon, dia tampak terkejut sesaat, tetapi kemudian sangat senang. Itu terutama benar ketika dia melihat kondisi Bai Xiaon yang compang-camping, dan kemudian mendengar kata-kata yang baru saja dia katakan kepada Li Qinghou, di mana dia menganggukkan kepalanya. Bai Xiaon, aku Ouyang Jie dari Hall of Justice. Ketika Bai Xiaon mendengar kata-kata Hall of Justice, hatinya berdegup kencang, tapi kemudian dia berpikir kembali ke layanan luar biasa yang telah dia lakukan. Dada kembung seperti sebelumnya, dia menggenggam tangan dengan hormat kepada Ouyang Jie. Ouyang Jie jarang tersenyum, tetapi dia sekarang tersenyum ketika berkata, mengapa kamu tidak kembali denganku untuk melihat pemimpin sekte dan berbicara tentang apa yang terjadi dengan klan Luo Chen?" Dia melambaikan jarinya ke arah Bai Xiaon, menyebabkan kabut roh muncul di bawah kakinya, yang membuatnya terbang ke kejauhan dengan Ouyang Jie. Li Qinghou tampak sangat senang saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang juga melesat bersama mereka. Adapun semua murid lainnya, mereka menyaksikan Bai Xiaon pergi, dan sebagian besar menghela napas terkejut, dan mulai membahas masalah di antara mereka sendiri ketika mereka bubar. Tentu saja, berita tentang Bai Xiaon yang hidup menyebar dengan cepat. Akhirnya, hampir semua orang di sekte Stream Roh mengetahui masalah ini. Kebanyakan orang sangat senang, tetapi kembali ke gua immortalnya, Qian Dajin bergetar, dan ekspresi teror bisa terlihat di wajahnya. Sial, aku tidak percaya dia tidak mati. Bagaimana dia bisa lolos dari pengejaran yang mematikan seperti itu? Dia mungkin tidak tahu bahwa akulah yang mengaturnya untuk melanjutkan misi itu. Kanan. Tidak mungkin dia bisa tahu. Berbagai ekspresi melintas di wajah Qian Dajin. Akhirnya, dia menghela nafas, memikirkan semua kemungkinan hal buruk yang bisa terjadi. Chapter 67. Sekte Stream Roh memiliki 8 puncak gunung. 4 berada di tepi utara, 3 di tepi selatan, dan 1 di tengah. Itu adalah Gunung Daoset, yang merupakan kursi publik dari kekuatan sekte. Biasanya, pemimpin sekte Stream Roh Zheng Yuandong akan menangani urusan sekte dari lokasi itu. Saat ini, lonceng berdentang ketika penguasa berbagai puncak gunung di utara dan selatan duduk tegak dan lurus di aula candi utama. Pemimpin sekte juga ada di sana, duduk di posisi tengah. Segera, Li Qinghou dan Ouyang Jie tiba dengan Bai Xiaon. Mereka meninggalkan Bai Xiaon di luar aula kuil, menyuruhnya menunggu di sana saat mereka masuk. Ada 4 murid yang ditempatkan sebagai penjaga di luar kuil, yang melemparkan pandangan aneh ke arah Bai Xiaon. Bai Xiaon balas tersenyum pada mereka. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat ini, energi spiritual berlimpah, dan aroma harum tanaman dan bunga memenuhi udara. Tidak ada suara asing di udara, semuanya tenang dan sunyi, jauh berbeda dari Fragrant Cloud Peak. Ini adalah tempat yang sangat penting dalam sekte, dan biasanya, setiap murid yang datang ke sini akan bertindak sangat hati-hati dan bijaksana. Namun, Bai Xiaon tampaknya tidak merasakan tekanan sama sekali, dan berdiri di sana tampak sangat nyaman. Keempat murid tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hal ini, dan merenungkan bahwa Bai Xiaon benar-benar layak dikenal sebagai orang penting di sekte ini, seseorang yang telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Lagi pula, orang biasa tidak akan pernah bisa bertindak begitu santai di tempat seperti ini. Yang benar adalah bahwa meskipun Bai Xiaon takut akan kematian, setelah mempertimbangkan layanan jasa yang telah dia lakukan, dia tahu bahwa dia tidak akan mati di sini. Karena itu, wajar jika ia tidak takut. Dia menjulurkan dadanya, hati dipenuhi dengan antisipasi atas apa hadiahnya.
Mempertimbangkan tingkat layanan yang aku berikan untuk sekte ini, mereka harus memberi aku pil obat untuk meningkatkan umur aku 100 tahun. Mereka kemungkinan besar akan memberi aku 1 juta poin jasa juga, dan mungkin gua immortal yang luar biasa. Aku yakin akan dipromosikan ke sekte batin juga. Hahaha. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Namun, setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada kabar datang memanggilnya ke kuil. Bai Xiaon agak terkejut. Dia terus menunggu sampai dia menguap sebelumnya. Akhirnya, sebuah suara berbicara dengan nada agak kecewa. Bai Xiaon, masuk. Rohnya langsung terangkat. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mencoba terlihat seperti gambar seorang murid yang akan pergi ke neraka atau air yang tinggi untuk sektenya. Melangkah ke kuil utama, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Murid Bai Xiaon dari Fragrant Cloud Peak, siap melayani kamu. Salam, pemimpin sekte. Salam, anggota senior lain dari sekte ini. Setelah memberikan salam resmi, Bai Xiaon mendongak. Dia segera melihat seorang lelaki tua duduk di tengah-tengah kelompok. Dia tampak mengancam tanpa marah, dan mengenakan jubah putih panjang. Basis kultivasinya benar-benar tidak dapat dibaca. Dia dikelilingi oleh 8 orang lain, sekelompok 6 pria dan 2 wanita. Li Qinghou dan Ouyang Jie ada di antara mereka, dan mereka semua tampaknya mengukur Bai Xiaon yang entah bagaimana kembali hidup-hidup. Mata mereka tertuju pada pakaiannya. Mempertimbangkan kekuatan penglihatan mereka, sangat jelas bagi mereka bahwa pakaian Bai Xiaon tidak sengaja disobek, tetapi bahwa ia benar-benar mengalami pertempuran yang mematikan. Mereka juga memperhatikan betapa murni dan adilnya dia. Dia berbicara dengan sopan, dan tidak sombong atau terlalu rendah hati. Dari ekspresi wajahnya, dia tampak benar-benar tenang. Meskipun tidak ada dari mereka yang bereaksi sama sekali terhadap apa yang mereka lihat, di dalam hati, kesan mereka tentang Bai Xiaon semakin meningkat. Namun, beberapa masih agak curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Li Qinghou memandang Bai Xiaon dan kemudian perlahan berkata, Bai Xiaon, tolong jelaskan secara rinci segala yang terkait dengan misi ke klan Luo Chen, dari awal hingga akhir. Terlihat sangat serius, Bai Xiaon dengan tenang menceritakan semua yang telah terjadi, dari awal hingga akhir. Dia meninggalkan insiden dengan pria tua berjubah hitam, itulah rahasianya untuk disimpan. Dia menjalin Feng Yan mengorbankan dirinya ke dalam cerita, serta berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia tidak menyebutkan apapun tentang apa yang telah dia lakukan yang layak dilakukan, tetapi terus memuji Feng Yan, Du Lingfei, dan Hou Yunfei. Itu semua salahku karena tidak berguna, katanya. Ketua Brother Feng meninggal karena berusaha menyelamatkan aku. Itu semua salahku. Semakin dia melanjutkan dengan cara ini, semakin banyak sek leader dan mata yang lain bersinar dengan persetujuan. Tentu saja, orang-orang ini telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun, dan sama liciknya dengan iblis. Dari saat Bai Xiaon kembali mengenakan satu set pakaian tertentu, mereka bisa tahu orang seperti apa dia. Meski begitu, pujian mereka hanya terus tumbuh. Setelah dia kehilangan kesadaran, dia baru saja bangun semua sembuh. Pikir pemimpin sekte, tersenyum. Dia tidak keberatan dengan versi penjelasan Bai Xiaon ini. Lagi pula, murid selalu memiliki rahasia untuk dijaga. Yang terbaik bagi mereka untuk merasa seperti mereka termasuk dalam sekte, dan melakukan kontrol absolut dari setiap aspek kehidupan mereka hanya akan berfungsi untuk memiliki efek sebaliknya. Setelah cerita selesai, pemimpin sekte berkata, Bai Xiaon, hadiahmu sudah diumumkan beberapa bulan yang lalu. Saat itu, kamu menjadi roh streaming sekte, murid prestise. Ketika pemimpin sekte benar-benar mengucapkan kata-kata, murid prestise, perasaan aneh muncul di hatinya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya ada murid prestigi yang hidup. Itulah salah satu alasan mengapa diskusi sangat sulit sebelumnya. Posisi murid prestise sangat penting, dan sebelumnya hanya diberikan kepada orang-orang yang mati dalam pertempuran, tidak pernah menjadi murid yang hidup. Namun, di sini Bai Xiaon tepat di depan mereka, sehat dan tidak lebih buruk untuk dipakai. Itulah salah satu alasan mengapa mereka semua sangat terkejut mendengar berita bahwa dia masih hidup. Selain itu adalah status yang tidak bisa dilucuti begitu saja. Ibadah pemakaman telah dilaksanakan, dan kebaktian dilakukan. Kelompok itu agak bingung tentang apa yang harus dilakukan, dan dengan demikian meninggalkan Bai Xiaon menunggu di luar selama beberapa waktu. Setelah melalui banyak diskusi, mereka memutuskan bahwa tidak ada cara untuk mengubah apa yang sudah diumumkan. Sesuai dengan aturan sekte, mereka akan memungkinkan Bai Xiaon untuk mempertahankan posisi itu. Murid prestise.
Tanya Bai Xiaon, tampak terkejut. Dia belum pernah mendengar gelar seperti itu sebelumnya, jadi dia hanya berdiri di sana, menatap kosong pada pemimpin sekte dan anggota sekte senior lainnya. Meskipun mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, mereka tidak mengatakan hal lain mengenai hadiah. Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk bertanya, itu saja. Itu dia, jawab pemimpin sekte, tersenyum. Bai Xiaon langsung mulai gugup, dan kemudian bersiap untuk mulai menjelaskan betapa sulitnya perjalanan itu, berapa kali dia hampir mati. Sebelum dia bisa mulai, Li Qinghou, yang mengenal Bai Xiaon lebih baik daripada siapapun, berdeham dan berkata, cepat dan berterima kasih kepada pemimpin sekte. Judul murid prestise hanya diberikan 10 kali sepanjang sejarah sekte Stream Roh. Kamu adalah satu-satunya orang yang mendapatkannya dalam 1000 tahun terakhir. Sebagai murid prestige, kamu peringkat lebih tinggi dari sekte batin, dan memiliki kemuliaan paling bergengsi di seluruh sekte Stream Roh. Keturunan kamu semua akan memiliki akses khusus ke sumber daya sekte, dan akan menjadi murid sekte batin sejak lahir. Sekte Stream Roh akan melindungi garis keturunan kamu untuk selamanya. Saat ini, ada 9 klan besar yang merupakan bagian dari sekte Stream Roh, dan mereka semua adalah klan prestige. Ini adalah posisi yang benar-benar mulia dan terhormat. Ketika Bai Xiaon mendengar penjelasannya, ekspresi yang agak sedih muncul di wajahnya. Rohnya tiba-tiba tenggelam, dan dia memandang Li Qinghou dengan sedih, lalu kembali ke sek leader. Dia tidak yakin harus berkata apa. Meskipun posisi murid prestise tampak luar biasa, kebenarannya adalah bahwa itu telah diciptakan untuk keturunan orang yang telah meninggal. Tapi dia masih hidup. Sayangnya, Bai Xiaon sekarang dalam posisi yang disayangkan karena cemburu pada keturunannya sendiri. Terima kasih, pemimpin sekte. Katanya sedih, kurang energi untuk berbicara. Pemimpin sekte Zheng Yuandong berdeham canggung. Mulai hari ini, kamu dapat memanggil aku sebagai pemimpin sekte Brother Elder. Masalah menjadikan Bai Xiaon menjadi magang tuannya telah dibuat karena dia menganggap Bai Xiaon telah mengorbankan hidupnya. Tetapi sekarang setelah dia hidup, itu menyebabkan situasi yang sangat canggung. Pemimpin sekte, meskipun memiliki kehidupan bertahun-tahun di bawah ikat pinggangnya, sekarang akan memiliki seorang anak berusia 20 tahun memanggilnya kakak tetua. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hati. Benarkah? Tanya Bai Xiaon, matanya melebar. Tiba-tiba, dia merasa jauh lebih baik. Dia telah memasuki aula kuil dengan harapan tinggi, hanya untuk menghancurkannya dengan kejam. Itu membuatnya dalam suasana hati yang mengerikan. Tetapi sekarang, segalanya telah berubah. Berdasarkan layanan berjasa yang kamu lakukan, dan mengingat bahwa kamu tidak memiliki guru resmi, aku mengambil tanggung jawab untuk menerima kamu sebagai murid dari tuanku sendiri. Karena itu, mulai sekarang kamu bisa memanggil aku kakak tetua. Pemimpin sekte tidak bisa merasa lebih canggung. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan sensasi bahwa sekte itu benar-benar memperlakukannya dengan baik. Master sekte pemimpin pasti akan digolongkan sebagai perdana tetua di sekte, yang menyebabkan mata Bai Xiaon terpancar dengan kegembiraan. Mulai sekarang, pikirnya, tidak ada yang akan berani menggertak aku, tidak dengan guru yang luar biasa seperti itu. Hahaha. Jantung melompat kegirangan, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak, pemimpin sekte Brother Tetua, katanya, terdengar gembira. Pemimpin sekte saudara tetua, di mana tepatnya tuan kita? Aku ingin pergi untuk memberikan penghormatan aku. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah pemimpin sekte saat dia perlahan berkata, tidak perlu terburu-buru dalam hal itu. Ada potret yang dibuat sebelum dia meninggal dalam meditasi, yang diabadikan di sisi belakang gunung. Aku sudah membuat pengaturan bagi beberapa orang untuk mengawal kamu ke sana segera. Bai Xiaon merasa seolah sedang disambar oleh pencahayaan. Meninggal dalam meditasi. Ditempelkan di sisi belakang gunung. Rahangnya ternganga ketika kata-kata yang baru saja diucapkannya bergema di benaknya. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri. Tuan yang menjadi muridnya, sudah meninggal. Aku. Bai Xiaon sekarang mulai bergolak dengan amarah, dan pikirannya berdengung. Sekali lagi hatinya tenggelam, dan dia ingin menangis, meskipun tidak ada air mata yang mengalir. Itu dalam keadaan linglung virtual bahwa ia membiarkan dirinya dituntun ke belakang gunung, di mana ia memberi hormat resmi pada potret gurunya.
Setelah itu, dia meninggalkan Gunung Daoseet dan kembali ke Fragrant Cloud Peak. Di Fragrant Cloud Peak, banyak murid bergegas untuk memberikan salam. Ekspresi ingin tahu bisa terlihat di mata mereka, dan seseorang bahkan dengan ramah membawanya ke melihat batu nisannya sendiri. Ketika Bai Xiaon melihat batu nisan, semuanya tampak menjadi hitam. Akhirnya, dia mendapati dirinya kembali ke halamannya, duduk kosong di pondok kayu gelondongannya, kemarahan membara di dalam dirinya. Aku menjadi murid lukisan. Beberapa hari kemudian, dia masih di sana, tampak sedih. Setengah bulan berlalu sebelum dia berhasil menenangkan diri. Sambil mendesah sedih, dia meninggalkan kediamannya untuk mencari Big Fatty Zhang untuk mengenang masa lalu. Namun, begitu dia berjalan keluar, dia bertemu dengan seorang murid sekte luar yang langsung menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Salam, sekte Paman Bai. Bai Xiaon mengambil beberapa langkah lagi, lalu berhenti dan berbalik, matanya bersinar saat dia meraih murid sekte luar dan menariknya ke depan. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Sekte Paman Bai. Murid sekte luar langsung menjawab. Tuan, kamu adalah saudara muda dari pemimpin sekte. Demurid secara alami akan memanggilmu tetua Paman Bai. Tinju Bai Xiaon mengendur, dan matanya mulai bersinar lebih cerah. Jantungnya juga mulai berdebar. Status barunya ini tidak terlalu buruk. Dia memiliki tingkat senioritas yang mengerikan. Menjilati bibirnya, dia mulai tertawa, yang sangat menakuti murid sekte luar sehingga dia mulai mundur, tidak yakin apa yang telah terjadi pada Bai Xiaon. Bai Xiaon tiba-tiba berhenti tertawa. Bersihkan tenggorokannya, dia mengudara anggota sekte senior dan sedikit mengangguk pada murid sekte luar. Alih-alih akan mencari Big Fatty Zhang, dengan penuh harap dia menuju kantor misi. Karena, disitulah kebanyakan orang berada. Sementara itu, Li Qinghou telah kembali ke Fragrant Cloud Peak, dan sedang dalam meditasi terpencil. Setelah duduk bersila, dia berpikir sebentar, lalu melambaikan lengan bajunya. Ekspresi serius, ia mulai meramu pil. Xiaon keras kepala dan nakal. Aku perlu menyiapkan item ajaib yang menyelamatkan jiwa baginya. Sayangnya, aku tidak terlalu mahir dalam menempa peralatan, tapi aku bisa membuat batch 9 Ultimates Pills untuk diperdagangkan dengan pil Stream Sec. Ketika mereka mengetahui bahwa aku sedang menyiapkan item ajaib untuk murid Ki Condensation dan kerabat yang lebih muda, mereka pasti akan merobek aku. Li Qinghou menggelengkan kepalanya, tetapi tidak keberatan. Untuk meramu 9 Ultimates Pills, dia harus menggunakan beberapa darah hatinya sendiri, tetapi ketika memikirkan tentang seberapa dekat Bai Xiaon dengan kematian, dia menyelesaikan Qi, menjernihkan pikirannya, dan mulai persiapan untuk mulai meramu. Chapter 68. Bai Xiaon adalah tipe orang yang suka menemukan kesenangan dalam apapun. Sekarang dia telah menemukan kegembiraan menjadi saudara muda dari pemimpin sekte. Dia tidak bisa lebih bahagia. Dia melangkah di sepanjang jalur gunung sekte sampai dia melihat kantor misi di kejauhan. Bersihkan tenggorokannya, dia meluruskan pakaiannya dan menganggap udara anggota senior dari sekte itu. Menjulurkan dagunya, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melenggang maju. Kantor misi adalah salah satu tempat tersibuk di sekte ini, dan hari ini kantor itu penuh sesak seperti biasa. Keributan para murid sekte luar datang dan pergi bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh. Ketika Bai Xiaon tiba, dia berdiri di sana dengan senyum penuh belas kasih di wajahnya, melihat sekeliling pada semua murid sekte luar. Hampir segera setelah dia muncul, orang-orang memperhatikan, dan para murid terdekatnya, yang berada di tengah membahas berbagai topik yang berkaitan dengan misi, tiba-tiba menganga. Itu sekte Paman Bai. Salam, sekte Paman Bai. Menggenggam tangan ke arahnya, mereka memanggil, salam, sekte Paman Bai. Setelah mendengar mereka, lebih banyak orang melihat ke atas, dan segera, hampir semua murid sekte luar di daerah itu saling berpegangan tangan untuk memberi salam. Sambil bersorak gembira mendengar semua orang memanggilnya sekte Paman Bai, dia berjalan maju, tersenyum, tangan tergenggam di belakang punggungnya saat dia berkata, terus bekerja dengan baik, semuanya. Para murid sekitarnya memandangnya dengan iri dan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Wow, sekte Paman Bai adalah saudara muda pemimpin sekte. Ada beberapa penjaga kehormatan yang ditempatkan di kantor misi, dan ketika mereka melihat Bai Xiaon berjalan, mereka buru-buru bangkit dan menggenggam tangan untuk memberi salam. Hampir seluruh kantor misi terhenti ketika semua orang berpaling untuk melihat. Bai Xiaon hanya menjadi lebih menarik. Lanjutkan, semuanya, katanya. Tidak perlu khawatir tentang aku.
Aku hanya di sini atas nama pemimpin sekte saudara tetua untuk memeriksa murid-murid sekte luar dari sekte Stream Roh. Kebahagiaan bersemi di lubuk hatinya yang paling dalam. Menanggapi kata-katanya, para murid di sekitarnya sekali lagi menggenggam tangan, dan bahkan para tetua dari kantor misi keluar dan mengangguk sopan kepadanya. Namun, meskipun Bai Xiaon dengan jelas mengatakan kepada mereka untuk tidak mengindahkannya, dia tidak pergi. Dia berjalan melalui kerumunan, mengangguk kepada orang-orang yang dia kenal dan berseru dalam panggilan mereka, di sekte Paman Bai. Beberapa murid bahkan mengatakannya 10 kali. Segera, penampilan aneh muncul di wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa ternyata, Bai Xiaon benar-benar datang untuk mendengar mereka memanggilnya sekte Paman Bai. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mendorong terlalu jauh. Melambai pada semua orang, dia melangkah pergi, dan tak lama kemudian kantor misi kembali ke keadaan normal. Status yang luar biasa, pikirnya, matanya bersinar. Tidak hanya dia merasa sangat bahagia, yang paling penting, dia bisa tahu bahwa statusnya sangat jauh dari orang lain. Murid prestise, saudara muda pemimpin sekte. Mungkin juga hanya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sekte ini yang akan berani memprovokasi aku, kan? Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon tertawa terbahak-bahak dan bergegas ke arah 10.000 pavilion obat. 10.000 obat pavilion, juga penuh sesak. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai ke sana, dan ketika dia melakukannya, dia menatap ke atas ke-10 prasasti batu dan mendengarkan semua orang memanggilnya sekte Paman Bai. Dia berdiri di sana selama beberapa saat, mendesah, sampai ekspresi aneh mulai muncul di wajah para murid. Dengan enggan, dia pergi. Pada saat itu, malam telah tiba, tetapi dia tidak merasa lelah sama sekali, dan pergi ke salah satu lokasi di mana banyak murid sekte luar tinggal. Su Baochai baru saja keluar, dan ketika dia melihat Bai Xiaon, dia segera menggenggam tangan. Bai Xiaon memukul bahu Su Baochai dan kemudian berbicara dengan nada bijak, menegur. Ah, ini kamu, Little Treasure. Setelah semua waktu aku pergi, kamu belum membuat banyak kemajuan dengan basis kultivasi kamu. Kami tidak bisa memilikinya. Kamu harus bekerja keras pada kultivasi kamu. Rahang Su Baochai terjatuh, dan dia mengerjap. Hatinya bergetar sedikit setelah mendengar Bai Xiaon memanggilnya, harta karun. Pada usia ini, hanya ayahnya yang memanggilnya sesuatu seperti itu, dan bahkan kemudian, hanya secara pribadi. Meskipun merasa agak aneh, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk setuju. Aku, maksudku, sebagai orang penting seperti diriku. Bai Xiaon tiba-tiba menyadari bahwa dengan posisi seperti dia, tidak pantas untuk menyebut dirinya sendiri sebagai Rai aku. Jadi dia memutuskan untuk mencoba membuat dirinya terdengar seperti orang penting, seperti Li Qinghou. Dia berdeham. Menjepit tangannya di belakang punggungnya, dia menjulurkan rahangnya dan berkata, sebagai orang penting seperti diriku, aku tidak terlalu akrab dengan daerah ini. Bisakah kamu menunjukkan aku sedikit? Su Baochai tidak punya pilihan selain segera mulai menunjukkan Bai Xiaon sekitar. Semakin banyak murid yang kembali ke rumah, dan ketika mereka melihat Bai Xiaon, mereka tampak sedikit terkejut. Banyak dari mereka sudah melihatnya sebelumnya di kantor misi dan 10.000 pavilion obat-obatan. Melihatnya di sini menyebabkan mereka bertukar pandangan bingung. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain selain untuk berpegangan tangan dan memberikan salam. Bai Xiaon sekali lagi menikmati kemuliaan status ini. Jai melonjak dalam hatinya saat melihat satu murid sekte luar setelah salam persembahan lain. Sudah larut malam sebelum akhirnya dia pergi, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Saat dia berjalan, dia melihat peternakan ayam ekor roh, dan memutuskan untuk mampir. Tak lama, panggilan, sekte Paman Bai, dapat didengar. Ketika dia pergi, dia memegang 2 ayam roh ekor di tangannya. Ah, tunjangan memiliki status. Ketika aku ingin makan ayam sebelumnya, aku harus mencuri mereka. Sekarang aku bisa mengambilnya secara terbuka. Siapa yang berani memprovokasi aku sekarang? Ya. Kakakku adalah pemimpin sekte. Bai Xiaon menyenandungkan sedikit nada ketika dia berjalan kembali ke kediamannya, memancarkan aura kebanggaan dan kepuasan diri. Dini hari berikutnya, ketika matahari baru saja terbit, Bai Xiaon merangkak keluar dari tempat tidur, merasakan semangat yang sangat tinggi. Meluruskan pakaiannya, dia memandangi dirinya sendiri di cermin tembaga dan memilih pose terbaik yang bisa dia buat, lalu melangkah keluar. Kemudian dia pergi melakukan hal-hal dengan cara yang sangat serius, seolah-olah itu adalah pekerjaannya. Dia tidak pergi ke kantor misi, tetapi sebaliknya, mengunjungi banyak lokasi lain di Fragrant Cloud Peak. Dia bahkan pergi menonton kompetisi pertempuran. Sepanjang hari, dia mendengar banyak orang memanggilnya sekte Paman Bai. Baginya,
Hampir seolah-olah dia telah menjadi dewa. Semangatnya begitu tinggi sehingga dia hampir meledak. Dan kemudian, hari ketiga tiba. Lalu yang keempat, dan yang kelima. Dia berjalan di sekitar sekte selama lebih dari 10 hari berturut-turut. Pada saat itu, hampir semua murid sekte luar di Puncak Awan Harum telah memanggilnya sekte Paman Bai, dan hampir gila. Untuk memanggil anak seperti dia sekte paman mungkin baik-baik saja jika itu hanya terjadi sekali. Tetapi semakin mereka harus menyebutnya, semakin buruk perasaan mereka. Hari-hari Bai Xiaon panjang dan memuaskan, dan dia sangat menyukainya ketika dia bertemu dengan orang-orang yang dia kenal. Dia akan cepat-cepat datang dan memanggil salam. Suatu hari dia melihat Xiao Iduo. Mata bersinar, dia bergegas dan meraih lengannya dan berkata, sekte keponakan Iduo, lama tidak bertemu. Jangan terburu-buru. Ketika Xiao Iduo mendengar istilah, keponakan sekte, wajahnya berkedut. Sekte Paman Bai, kita pernah bertemu satu sama lain beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Bai Xiaon berkedip, lalu berdeham. Pada saat itulah dia melihat orang lain di dekatnya, seseorang yang telah memperhatikannya dan baru saja berbalik untuk pergi. Katanya, sekte keponakan Xiang, lama tidak bertemu. Dia dengan cepat melepaskan Xiao Iduo dan bergegas berdiri di depan Chen Xiang, wajah berseri-seri. Chen Xiang sepertinya hampir gila. Dia telah bertemu Bai Xiaon setiap hari baru-baru ini, biasanya setidaknya 3 kali. Dari apa yang dia dengar, itu sama dengan semua orang yang secara pribadi mengenal Bai Xiaon. Orang yang paling parah mengalami semuanya adalah orang sial yang menyebut dirinya Lord Wolf, yang konon dikunjungi oleh Bai Xiaon puluhan kali per hari. Sekte Paman Bai. Aku punya sesuatu untuk diurus, aku harus lari. Chen Xiang segera melarikan diri seolah-olah hidupnya tergantung padanya. 10 hari kemudian, para murid sekte luar di Puncak Awan Harum mulai berpura-pura tidak memperhatikan Bai Xiaon. Itu tentu saja membuatnya kurang senang, dan memaksanya untuk lebih sering mengambil inisiatif. Bai Xiaon meraih salah satu mantan penggemar Yao Xinqi dan berkata, Ayah, kamu tampak sangat akrab. Ayo, sebagai orang penting seperti aku terkadang melupakan banyak hal. Sudahkah kita bertemu? Murid itu tampak benar-benar celaka ketika Bai Xiaon mulai mengobrol dengannya. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dupa, dan setelah murid memanggilnya sekte Paman Bai lebih dari 30 kali, Bai Xiaon akhirnya tampak senang, dan membiarkan murid yang tampak menyedihkan pergi. Namun, strategi seperti itu tidak bisa bertahan lama. Setelah menyadari bahwa semua orang menghindarinya, dia memutuskan bahwa dia perlu mengambil lebih banyak inisiatif. Pada hari-hari berikutnya, ia sering membersihkan tenggorokannya untuk mengingatkan orang-orang akan kehadirannya. Hasilnya hanya rata-rata, membuat Bai Xiaon merasa sangat sedih. Untungnya, ada seorang gadis lain selain Duling Fei yang Bai Xiaon temukan cukup memesona. Adalah Hou Xiaomei, yang akan mengambil inisiatif untuk datang menemukannya setiap hari. Tidak perlu baginya untuk membersihkan tenggorokannya. Dia sangat antusias sehingga dia hampir tidak bisa berdiri diam di depannya, dan akan mengikutinya berkeliling dengan cepat dan memanggilnya sekte paman. Para murid sekte luar lainnya merasa agak sakit ketika mereka melihat itu, tetapi Bai Xiaon senang. Beberapa waktu yang lalu, Bai Xiaon telah memberinya beberapa pendidikan tentang kura-kura kecil misterius Peak Fragrant Cloud. Dia masih memuja kura-kura kecil itu, dan pada satu kesempatan ketika dia berjalan-jalan dengan Bai Xiaon, dia bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang kura-kura kecil itu. Kura-kura kecil. Dia misterius dan tak terduga. Dia secara alami berbakat, dan dalam sejarah 10.000 tahun Spirit Stream Sect, dia adalah sosok yang jarang terlihat, muluk. Dia seperti awan putih di langit yang cerah, seseorang yang dapat dilihat oleh semua orang. Pada akhirnya, dia terbatuk datar. Setelah mengucapkan kata-kata muluk seperti itu, Bai Xiaon harus bekerja keras untuk tidak hanya berkata kepada Hou Xiaomei bahwa dia adalah kura-kura kecil. Namun, dia masih bertekad untuk menemukan waktu ketika dia menjadi fokus dari semua perhatian untuk memberitahu Hou Xiaomei tentang identitasnya yang agung. Aku merasakan hal yang sama, jawab Hou Xiaomei, matanya berkilauan cerah. Aku sudah memberitahu banyak orang bahwa kura-kura kecil itu tidak menyadari imbalan materi. Dia mengejar dao kedokteran, dan tidak khawatir dengan masalah duniawi. Dia benar-benar seperti awan putih di langit yang cerah. Untuk sementara, ada banyak desas-desus bahwa Bai Xiaon adalah kura-kura kecil. Namun, rumor itu akhirnya dibantah. Semua orang punya ide tentang apa yang mereka pikir seperti kura-kura kecil itu, dan itu pasti bukan Bai Xiaon. Fakta bahwa Hou Xiaomei merespon sedemikian rupa tidak benar-benar mendaftar ke Bai Xiaon.
Dia saat ini memikirkan salah satu dari 5 wanita cantik di tepi selatan, Yeo Shin-ki. Aku ingin tahu bagaimana rasanya mendengar terpilih bangga seperti Yeo Shin-ki memanggilku sekte paman. Pikirnya, gagasan belaka membuatnya bersemangat, dan sejak hari itu, ia mulai mencari Yeo Shin-ki tanpa henti. Seperti kata pepatah, semuanya datang kepadanya yang menunggu. Suatu hari, dia mendongak dan kebetulan melihat Yeo Shin-ki melayang di udara dengan sutra terbang biru. Sekte keponakanku, Shin-ki, ia teriaknya. Wajah Yeo Shin-ki berubah menjadi ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Bai Xiaon selama sebulan terakhir, dan tahu bahwa semua murid sekte luar telah berbicara tentang masalah ini dengan nada takut. Ketika kata-kata, sekte keponakan Shin-ki, memasuki telinganya, merinding muncul di seluruh tubuhnya. Dia segera berpura-pura seolah-olah dia belum mendengarnya dan melanjutkan perjalanannya. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Bai Xiaon akan dengan keras berlari di bawahnya, menangis di bagian atas paru-parunya. Sekte keponakan Shin-ki, ayolah, ngobrol dengan sekte pamanmu tentang hidup. Dia benar-benar penuh dengan kegembiraan, dia telah mencari Shin-ki selama beberapa waktu, dan setelah akhirnya bertemu dengannya, tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Shin-ki mengertakkan gigi dan menambah kecepatan. Hanya dengan meninggalkan Fragrant Cloud Peak dia akhirnya bisa mengguncangnya. Bai Xiaon memperhatikan saat dia terbang, dan menghela nafas dengan menyesal. Ah, itu tidak masalah. Kamu bisa terbang, tetapi pada akhirnya aku juga bisa terbang. Suatu hari, aku akan membuat kamu memanggil aku sekte Paman Bai. Merasa agak tertekan, dia menatap langit yang mulai gelap dan kemudian pergi mencari Du Lingfei. Begitu dia melihat dia datang, dia menutup mulutnya dengan tangannya saat dia tertawa. Sekte Paman Bai, Sekte Paman Bai, Sekte Paman Bai. Roh Bai Xiaon langsung melonjak karena pesona Du Lingfei. Beberapa hari sebelumnya, salah satu dari sekte tetua telah menganggapnya sebagai magang karena layanan yang telah diberikannya. Kemudian dia ditugaskan ke Eastwood City untuk melayani sebagai penjaga kehormatan Spirit Stream Sect di sana. Itu adalah peluang besar bagi Du Lingfei. Setelah menghabiskan beberapa tahun di Eastwood City, mengingat pengalaman masa lalunya dan pelayanan yang baik, dia akan langsung dipromosikan menjadi sekte dalam. Selain itu, ia akan memiliki banyak otoritas di Eastwood City, dan akses ke sumber daya budidaya yang lebih berlimpah daripada yang tersedia di sekte utama. Bai Xiaon menghela nafas dengan menyesal saat melihatnya pergi. Kemudian dia terus berkeliaran di Fragrant Cloud Peak untuk mencari hal-hal menarik untuk dilakukan. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, kata-kata, sekte Paman Bai, menjadi agak tabu. Setiap kali ada yang memikirkan mereka akan tertawa pahit. Pada titik itu, Bai Xiaon akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri masalah ini. Aku, Bai Xiaon, adalah saudara muda dari sekte-sekte pemimpin Junior Spirit. Aku adalah paman sekte bagi semua murid, bukan hanya para murid di Fragrant Cloud Peak. Aku tidak bisa mendiskriminasi puncak gunung lainnya. Aku perlu mengunjungi mereka juga. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dengan demikian, dia menuju ke puncak Violet Cauldron. Catatan penting. Pada bab ini aku secara resmi akan hiatus singkat untuk Awil Eternal untuk fokus penuh pada proyek aku yang lain, aku harus menutup surga. Seperti yang mungkin kamu ketahui, terjemahan East akan selesai pada 1 Juli, sedikit lebih dari sebulan sejak bab ini diposting. Beberapa waktu setelah itu, aku akan menerjemahkan Awil Eternal sebagai proyek utama aku, dan jumlah bab yang diposting per minggu akan meningkat secara dramatis. Sayangnya, itu tidak akan terjadi pada 2 Juli. Seperti yang aku sebutkan dalam pengumuman dan video lainnya, setelah East selesai, aku akan mengambil jeda pertama aku untuk menerjemahkan dalam lebih dari 2 tahun. Salah satu hal yang aku rencanakan untuk dilakukan pada saat itu adalah membaca AW dalam bahasa Mandarin secara keseluruhan, atau setidaknya mendapatkan beberapa ratus bab di depan. Hingga kini aku telah menerjemahkan seiring berjalannya waktu, yang tidak hanya membuat segalanya menjadi lebih lambat, hal itu dapat menyebabkan kesalahan dalam penerjemahan karena kesalahpahaman pada bagian-bagian tertentu yang tidak dapat dijelaskan untuk lusinan atau ratusan bab. Sudah ada beberapa hal yang aku temui bahwa aku perlu melihat sejauh 300-400 bab ke depan untuk mendapatkan penjelasan. Dan itu adalah hal-hal yang aku cari. Siapa yang tahu hal-hal lain apa yang mungkin bersembunyi di bab-bab mendatang yang aku tidak berpikir untuk memeriksa. Sampai dengan posting bab ini, AW masih ditulis oleh Ergen, dan belum cukup mencapai 800 bab. Mengingat panjang standar novel-novel Ergen, itu berarti cerita itu mungkin hanya sekitar setengahnya, dengan sekitar 1 tahun tersisa sebelum selesai. Selama hiatus aku dari AW, kamu dapat menghubungi aku di Twitter atau Facebook jika kamu memiliki pertanyaan.
Chapter 69. 1 bulan kemudian, para murid sekte luar di puncak Wali Violet akan menjadi gila. Bai Xiaon benar-benar membuat karir sebagai paman sekte, dan semua orang di sana tahu itu. Mereka dengan cepat datang untuk menemukan bahwa tidak masalah kemana mereka pergi. Mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan seorang pemuda yang sangat murni dan adil, ramping, dengan ekspresi bangga di wajahnya yang dia coba tutupi, tetapi tidak dapat. Saat dia berjalan dengan sombong, dia akan dengan keras menjernihkan tenggorokannya setiap kali dia bertemu dengan murid lain. Dan jika mereka berpura-pura tidak mengenalinya, dia akan segera memperkenalkan dirinya. Tenggorokan mereka mulai serak karena mengucapkan kata-kata, sekte Paman Bai. Namun, mereka tidak punya pilihan selain terus melakukannya. Bagaimanapun, Bai Xiaon adalah saudara muda dari pemimpin sekte, dan dalam hal senioritas, ia mengungguli semua orang. Setiap murid yang berani menyinggung perasaannya pada dasarnya melanggar aturan sekte. Akhirnya, orang-orang pergi ke Big Fatih Zhang untuk meminta bantuan. Pada gilirannya, dia membuat keriuhan besar tentang melihat Bai Xiaon pergi untuk mengunjungi Green Crest Peak. Sebulan lagi berlalu, dan para murid Green Crest Peak juga menjadi gila. Itu terutama berlaku untuk Chen Fei dan dua temannya, yang segera ketakutan keluar dari pikiran mereka. Begitu Bai Xiaon mulai melakukan putaran di Green Crest Peak, dia sering mencari mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka akan langsung mulai mengoceh salam untuk sekte Paman Bai, itu tidak mengakhiri hal-hal. Bai Xiaon cepat untuk bertindak, dan jika mereka menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat, dia akan menyiratkan bahwa dia akan melaporkan mereka ke Hall of Justice. Chen Fei dan teman-temannya mulai gemetar ketakutan, dan segera menginjak es tipis kemanapun mereka pergi. Pada akhirnya, mereka akhirnya mengadukan Qian Dajin. Setelah memberi mereka meronta-ronta lain yang baik, Bai Xiaon akhirnya membiarkan mereka lolos. Sambil mendesah, dia meninggalkan Green Crest Peak, sambil menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang sedang terjadi. Para murid sekte luar semua mengenal aku, tetapi aku belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para murid sekte dalam. Dan kemudian ada Qian Dajin. Apakah dia benar-benar berpikir aku sudah melupakannya? Setelah berpikir lama, Bai Xiaon mengangguk dalam-dalam pada prospek kesenangan luar biasa yang akan dia alami. Dengan itu, dia bergegas pergi untuk menemukan beberapa murid sekte batin. Pada hari-hari berikutnya, Bai Xiaon membuat penampilan di ketiga puncak gunung, sebagian besar waktu di daerah yang diduduki oleh para murid sekte dalam. Mempertimbangkan statusnya, dia bisa pergi hampir kemana saja di sekte Stream Roh. Namun, ia dengan cepat kehilangan minat. Murid-murid sekte batin semua kebetulan berada dalam meditasi terpencil, dan dia hampir tidak melihat satupun bahkan setelah beberapa bulan berlalu. Itu terutama berlaku untuk Qian Dajin, yang guanya abadi terus-menerus dilindungi beberapa formasi mantra. Aku menolak untuk percaya ini hanya kebetulan. Bai Xiaon berpikir ketika dia berdiri di sana di depan pintu Qian Dajin. Dia mencoba menerobos formasi mantra, tetapi mengingat mereka ada di sana untuk melindungi gua abadi seorang murid sekte batin, mereka terlalu kuat. Melihat bahwa mustahil baginya untuk berhasil sendirian, ia memutuskan bahwa yang terbaik adalah mencari bantuan untuk membukanya. Namun, pada titik inilah dua orang muncul di kejauhan, berlari ke arahnya. Mereka adalah murid-murid sekte batin, satu tinggi, satu pendek, dan ketika mereka mendekat, mereka bahkan tidak menunjukkan untuk menggenggam tangan mereka sebagai salam. Yang pertama berbicara adalah Yang Jangkung. Dengan suara dingin, dia berkata, "I sekte Paman Bai, bagaimana kalau kamu memberi tuan muda klanku sedikit wajah dan melupakan tentang apa yang terjadi dengan Qian Dajin?" Oh, omong-omong, tuan muda itu tidak lain adalah Shangguan Tianyo. Dari nada suara pria muda itu, dia menjelaskan apa yang dia harapkan dilakukan Bai Xiaon. Shangguan Tianyo adalah yang paling dihormati di antara tiga terpilih besar dari tiga puncak gunung di tepi selatan. Bakat laten seperti miliknya sudah langka selama setidaknya 1000 tahun di tepi selatan Spirit Stream Sect, dan meskipun ia hanya seorang murid sekte luar, tidak ada pertanyaan bahwa ia akan segera mencapai Foundation Establishment. Karena itu, banyak tetua di sekte itu memandang Shangguan Tianyo sebagai sedikit berbeda dari orang lain. Banyak orang bahkan berharap bahwa dia pada akhirnya akan dapat mengalahkan murid-murid Ban Utara, dan dengan demikian, banyak sumber daya yang dimasukkan ke dalam pelatihannya. Itu pada gilirannya menyebabkan Shangguan Tianyo memiliki banyak penggemar, terutama di Green Crest Peak. Ekspresi Bai Xiaon sama seperti sebelumnya. Di masa lalu, dia mungkin mulai merasa takut. Namun, ketakutannya yang umum terhadap kematian tidak menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keberanian. Faktanya, selama sebuah situasi tidak membawa ancaman kematian, dia sebenarnya cukup berani. Karena statusnya saat ini, hampir tidak ada dan tidak ada seorang pun di sekte yang dapat mengancam hidupnya. Dan karena itu, ia hanya mengangkat hidungnya dan menatap kedua pendatang baru dengan sedikit senyum.
Ketika kamu bertemu dengan orang penting seperti aku, tetapi gagal untuk memberikan salam resmi, itu menunjukkan apa yang hebat dari kalian berdua, bukan? Dia menjentikkan lengan bajunya. Siapa yang membuatmu menjadi tidak sopan? Mungkinkah itu Shangguan Tianyo? Ekspresi kedua murid sekte dalam berkedip, dan tatapan yang tinggi itu berubah tajam saat dia menatap Bai Xiaon. Sekte Paman Bai, katanya, kamu sebaiknya memilih kata-kata sedikit lebih hati-hati. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, dan sebelum dia bisa terus berbicara, Bai Xiaon tiba-tiba menghilang. Semburan angin menyapu murid sekte dalam, yang menatap kaget saat Bai Xiaon muncul tepat di depannya. Kecepatannya sangat luar biasa sehingga dua murid sekte batin bahkan tidak melihatnya bergerak. Sebelum mereka bisa bereaksi, Bai Xiaon meregangkan telapak tangannya dan menyapunya ke wajah murid tinggi itu, menyebabkan suara seperti guntur bergemuruh. Hampir seketika, perisai pelindung muncul dari dalam jubah pemuda itu, hasil dari perangkat ajaib yang diberikan kepada semua murid sekte batin. Namun, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan tameng itu muncul, telapak tangan Bai Xiaon mendarat, dan hancur menjadi ribuan keping. Itu benar-benar tidak mampu berdiri dengan kekuatan telapak tangan Bai Xiaon yang luar biasa. Sebuah tamparan besar terdengar, dan murid tinggi itu langsung melihat bintang-bintang. Pikirannya berdegup kencang, dan dia hampir merasa seperti dihancurkan gunung. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia menghantam tanah, jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Setelah berguling-guling sejauh beberapa lusin meter, menjerit sepanjang jalan, dia akhirnya jatuh pingsan. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga murid pendek itu tidak bisa melakukan apapun selain berdiri di sana. Mulut ternganga, pikiran berputar. Setelah beberapa saat, ia mulai mundur, melirik rekannya yang tidak sadar dan kemudian kembali ke Bai Xiaon. Lalu dia mengambil napas dalam-dalam, dan menelan ludah. Kakakmu, kamu. Dia tergagap, menunjuk gemetar pada Bai Xiaon. Tidak pernah dalam mimpinya yang paling liar, dia bisa membayangkan bahwa kekuatan tubuh kedagingan Bai Xiaon akan sangat mengejutkan. Tampaknya setara dengan tingkat ke-8 Qi kondensasi. Bai Xiaon berbalik perlahan untuk melihat murid pendek, dan kemudian berkata, bisakah murid sekte batin benar-benar memberi syarat dengan kasar kepada seseorang dari generasi yang lebih tua? Kemudian dia mulai berjalan maju. Berteriak, murid pendek itu berbalik dan melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa pergi terlalu jauh, suara angin menjerit memenuhi udara saat Bai Xiaon memakainya dan sekali lagi melepaskan tamparan yang kuat. Pada saat itulah suara keras dan menyeramkan terdengar dari bawah. Tetap di tanganmu. Tiba-tiba, seorang pendatang baru muncul di tempat kejadian. Namun, Bai Xiaon tidak mengindahkannya. Telapak tangannya bergerak terlalu cepat, dan murid pendek sekte dalam dikirim terbang. Gigi berputar di udara, dan darah terpercik. Leher murid itu tampaknya hampir pecah ketika dia terbang ke samping, tidak sadar. Dengan itu, Bai Xiaon mengulurkan tangannya dan melihat orang yang berlari dari jauh ke bawah gunung. Itu adalah seorang pria parubaya dengan basis budidaya di tingkat ke-9 Qi kondensasi, tingkat kekuatan yang mirip dengan Chen Heng. Pria itu menatap Bai Xiaon dengan marah dan berkata, tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan, Bai Xiaon? Sialan. Kamu. Bai Xiaon mengangkat dagunya, tersenyum, dan menyela, sekte keponakan, apakah kamu juga ingin ditampar? Dari tindakan dua murid beberapa saat yang lalu, dan juga kata-kata orang ini, jelas bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun rasa hormat kepadanya, dan lebih jauh lagi, bahkan meremehkannya sampai taraf tertentu, seolah-olah mereka merasa bahwa mereka benar-benar mengungguli dia. Murid-murid sekte batin seperti itu benar-benar hina sejauh yang dia khawatirkan. Kata-kata Bai Xiaon menyebabkan berbagai ekspresi melintas di wajah pria itu, dan dia menggigit kata-kata berikutnya. Tampilan Bai Xiaon yang mengesankan akan kekuatan tubuh membuat dia terengah-engah dan sangat terkejut. Sekarang pria itu memikirkannya, dia menyadari bahwa, mengingat status Bai Xiaon, tidak masalah apa yang dia lakukan di sini, aula kehakiman tidak akan peduli sedikitpun. Pria parubaya itu menatap Bai Xiaon untuk waktu yang lama, menekan amarahnya, dan kemudian menjelaskan tujuannya datang. Bai Xiaon, Tuan Muda Klan, aku berharap kamu pergi memberi salam resmi kepadanya. Dia sebenarnya telah dikirim oleh Shangguan Tianyo untuk memerintahkan Bai Xiaon pergi memberikan salam resmi. Menurut pendapatnya, Tuan Muda Klannya sedang membuat gunung dari molehill. Bai Xiaon telah beruntung menjadi orang penting, dan lebih dari seorang badut daripada yang lainnya. Dia telah membunuh beberapa anggota lemah dari beberapa klan pembudidaya, dan hanya kebetulan sekte tersebut akhirnya membuat masalah besar tentang dia. Itu tentu saja tidak memberinya hak untuk diberikan wajah oleh Tuan Muda yang sudah membuat meteoriknya naik, dan pasti akan mencapai tahap inti emas dan membentuk legenda di masa depan. Sebenarnya,
Pria ini benar-benar merasa bahwa dikirim untuk menjemput Bai Xiaon untuk datang memberikan salam sedikit di bawah statusnya. Bai Xiaon sudah bisa melihat betapa sombongnya seseorang Shangguan Tianyo. Mengingat statusnya sendiri, jika dia tidak datang sendiri, atau jika dia memilih untuk mengirim pesan, itu mungkin dapat diterima. Tapi sebaliknya, dia benar-benar ingin Bai Xiaon mengunjunginya. Bahkan jika dia seorang terpilih, apakah kamu benar-benar berpikir seorang murid sekte luar dapat memerintahkan aku untuk memberikan salam kepadanya? Seharusnya dia yang datang untuk menyambutku. Pria parubaya itu menjentikan lengan bajunya, mengirimkan embusan angin. Bai Xiaon, ya ia memuji dengan marah, ya agar tuan muda klanku memintamu untuk pergi mengunjunginya adalah pertunjukan besar. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang berharap mereka bisa memberikan salam resmi? Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, wajahnya berkedip, dan dia melompat mundur. Namun, dia sedikit terlalu lambat. Bai Xiaon muncul tepat di depannya dan meraih kembali telapak tangannya. Beraninya kamu. Basis kultivasi pria itu berada di tingkat ke-9 Ki kondensasi, dan dia melepaskan semua kekuatannya, secara bersamaan melakukan gerakan mantera yang memanggil banyak bilah angin. Namun, bahkan ketika bilah angin muncul di depannya, telapak Bai Xiaon menabrak mereka, menghancurkan mereka seperti ranting. Mereka tidak bisa memberikan sedikit pun perlindungan. Telapak tangan bergerak maju hampir seolah-olah tidak ada yang berusaha menghalangi jalannya, mendarat hampir seketika di wajah pria itu. Suara tamparan bergema keluar, diikuti oleh jeritan. Pria parubaya itu terhuyung mundur 30 meter atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Dengan itu, Bai Xiaon mengayunkan lengan bajunya dan mendengus dengan arogan. Kamu bahkan tidak sekuat Chen Heng. Tidak heran kamu pesolek. Abaikan. Pria itu kembali menatap Bai Xiaon dengan heran. Dia terlihat gemetaran, dan pipinya sudah bengkak. Darah mengalir dari sela-sela giginya, dia dengan cepat melarikan diri. Setelah pria itu pergi, Bai Xiaon melihat kembali ke gua abadi Qian Dajin dengan mata menyipit. Dia adalah tipe orang yang takut mati, dan karena itu, jika seseorang mencoba membunuhnya, dia akan membalas dendam pada mereka, apapun yang terjadi. Tidak masalah jika Qian Dajin meminta bantuan dari Shangguan Tianyo, tidak mungkin Bai Xiaon membiarkannya lolos. Meskipun tindakan Bai Xiaon dalam sekte baru-baru ini tampaknya agak santai, ia sebenarnya sudah lama melakukan penyelidikan menyeluruh tentang Qian Dajin. Kamu pikir bisa bersembunyi di sana? Pikirnya. Kamu pikir aku tidak punya cara untuk membuatmu menunjukkan wajahmu? Dengan mendengus dingin, dia berbalik untuk pergi. Berdasarkan statusnya saat ini, apa yang terjadi selanjutnya tidak mengejutkan. Sebuah batu giok dari aula kehakiman muncul, sebuah misi. Hanya perlu beberapa saat untuk bisa masuk ke gua abadi Qian Dajin, dan melayang di udara di depannya. Itu seperti apa yang terjadi dengan Bai Xiaon. Qian Dajin dipaksa untuk menerima misi yang sangat berbahaya di luar sekte. Senyum pahit muncul di wajahnya, ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain muncul dari persembunyian untuk melaksanakan misi. Namun, ia masih berpegang teguh pada harapan bahwa berada di luar sekte itu dapat membantunya menghindari bencana. Sayangnya, dia telah meremehkan sejauh mana Bai Xiaon akan membalas dendam. Dia sudah mengatur beberapa misi untuk ditugaskan ke Qian Dajin. Selain itu, dia meminta bantuan dari Hou Yunfei. Klan Hou memiliki patriark yayasan pembentukan dan akses ke cadangan mendalam lainnya. Mengingat betapa pentingnya Bai Xiaon bagi mereka, dan ditambah dengan desakan Hou Yunfei dan Hou Xiaomei, mereka telah menjadi sekutu yang kuat. Dengan bantuan klan Hou, sudah pasti kepastian bahwa Qian Dajin akan dipukul dengan kemalangan selama mencoba menjalankan misi. Bukannya Hall of Justice tidak menyadari apa yang terjadi dengan Qian Dajin, dan bagaimana hal itu menyebabkan jatuhnya Bai Xiaon dalam pertempuran. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa berita itu tidak pernah menyebar ke publik, catatan internal tetap dipertahankan. Sekarang Bai Xiaon kembali dan ingin menyelesaikan akun, ada sedikit yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Bahkan, seolah-olah mereka berutang padanya, dan hanya membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Terlebih lagi, bahkan ada beberapa orang yang sudah datang untuk melihat Qian Dajin sudah mati. Chapter 70. Di lokasi tertentu di dekat puncak Green Crest Peak ada jalan kecil yang sunyi. Di ujung jalan itu ada genangan air, di dalamnya berenang beberapa ikan berwarna emas. Di sebelah kolam adalah gua abadi. Itu adalah tempat yang agak terpencil dan terisolasi, sangat tenang, dengan energi spiritual yang berlimpah yang jelas melebihi apapun yang ada di dekatnya. Di tepi kolam duduk seorang pria muda. Dia mengenakan jubah panjang seorang murid sekte luar, dan sangat tampan, dengan rambut hitam panjang, kulit putih, dan udara yang cerdas dan cerdas.
Dia adalah tipe pemuda yang murid-murid perempuan akan menghela nafas terus-menerus, yang matanya yang seperti phoenix halus, namun berkilau dengan cahaya yang berkedip-kedip. Secara keseluruhan, dia tampak sangat unik. Dia saat ini memegang pancing, yang kadang-kadang akan dia buang ke dalam kolam, di mana ikan itu akan dengan giat bersaing untuk melahap makanan yang menempel di ujung garis. Pria parubaya yang baru saja ditampar Bai Xiaon sedang bergegas di jalan, wajah pucat. Ketika dia mencapai akhir, dia melambat dan dengan hormat menggenggam tangan dan membungkuk kepada pemuda itu. Salam, Tuan Muda, katanya dengan gigi terkatup. Tuan Muda, Bai Xiaon tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Aku hati-hati menyampaikan pesan kamu, tetapi bukannya datang untuk menawarkan salam, dia bertindak suka memerintah dan mendominasi. Dia pikir dia bisa membuang berat badannya dengan bebas dari hukuman. Pria muda itu memandang ke atas, ekspresinya tampak ambivalen. Yah, katanya dengan dingin, lupakan saja kalau begitu. Dia bukan siapa-siapa. Sebagian besar hanya karena kemauan bahwa aku pikir dia datang memberikan salam. Pria itu mengangguk. Kurasa aku mengerti maksudmu, Tuan Muda. Alasan dia bukan siapa-siapa adalah karena posisi murid prestige hanya diberikan kepada orang mati, kan? Plus, menjadi junior brother of sect leader adalah lelucon yang lengkap. Sebenarnya, tuannya sebenarnya adalah mayat. Pria itu terkekeh dingin untuk sesaat, tetapi kemudian menggigil ketika menyadari bahwa pemuda itu menatapnya dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba, pria parubaya itu dilanda ketakutan. Muda, Tuan Muda. Memang benar bahwa dia bukan siapa-siapa. Jika pemuda itu, bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, master pemimpin sekte adalah mantan patriark sekte kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk menyebut-nyebutnya? Pergilah ke Frigid Abyss dan tampar dirimu selama 3 bulan berturut-turut sebagai hukuman. Dengan itu, pemuda itu memalingkan muka dan terus memberi makan ikan emasnya. Dengan gemetar, pria parubaya itu mengangguk setuju dan cepat-cepat pergi. Setelah menyelesaikan masalah Qian Dajin, Bai Xiaon kembali ke Fragrant Cloud Peak. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Shangguan Tianyo. Mengingat layanan berjasa yang telah dia lakukan untuk sekte ini, kecuali dia berbalik menjadi pengkhianat, hidupnya tidak akan dalam bahaya sama sekali. Seiring waktu berlalu, ia kehilangan beberapa kegembiraannya karena dipanggil sekte paman, terutama mengingat bahwa kebanyakan orang menghindarinya dengan cara apapun. Faktanya, dia benar-benar merasa agak melankolis. Namun, suatu hari ia kebetulan berjalan ke paviliun tulisan suci, di mana rohnya terangkat hampir seketika. Dia menemukan bahwa begitu dia tiba, dia segera diberikan ruang baca di samping para tetua pengajar, di mana dia dapat memandang rendah para murid yang tak terhitung jumlahnya yang hadir. Dia jatuh cinta dengan pengalaman itu segera, setelah itu dia datang ke paviliun khotbah puncak gunung. Di sana ia akan duduk, sesekali memberikan senyuman dan anggukan kepada murid-murid di bawah, mata berbinar puas. Dia sangat mirip dengan tetua yayasan pendirian yang dia duduk di sebelah. Para tetua yayasan pendirian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan mengenai para murid dari berbagai puncak gunung, semangat mereka tidak bisa lebih rendah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain hanya menatap Bai Xiaon dengan marah. Bai Xiaon telah menemukan cara baru untuk memamerkan statusnya sebagai saudara junior dari pemimpin sekte. Ketika dia datang ke hadapan para penggarap yayasan pendirian, dia akan segera memanggil mereka kakak dan kakak. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan, ekspresi aneh dapat terlihat di wajah mereka, dan murid terdekat manapun akhirnya akan dipaksa untuk mengucapkan kata-kata, sekte Paman Bai. Hal-hal berjalan seperti itu selama beberapa waktu sampai suatu hari, Bai Xiaon kebetulan bertemu dengan Li Qingho. Tidak dapat menahan diri, Bai Xiaon segera berteriak dengan nada ramah, "Hei, tetua Brotherly." Li Qingho tampak agak kuyuh. Dia telah bekerja sepanjang waktu ini untuk meramu 9 pil Ultimates, dan saat ini sedang dalam perjalanan keluar dari sekte tersebut. Begitu kata-kata itu memasuki telinganya, rahangnya jatuh, dan dia melihat sekeliling sampai tatapannya jatuh pada Bai Xiaon. Lalu, pipinya berkedut. Meskipun dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk meramu pil belakangan ini, dia telah mendengar tentang kejenakaan Bai Xiaon, yang telah berubah menjadi sakit kepala. Mendengar Bai Xiaon menyapanya dengan cara seperti itu membuat Li Qingho melotot kaget. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Bai Xiaon menyesal mengucapkannya. Melihat reaksi Li Qingho kemudian membuatnya menghela nafas. Lagi pula, Li Qingho adalah orang yang paling ia takuti di seluruh sekte. Meringis, dia menggigil dan dengan cepat berkata, Paman Li, kesalahanku." Namun, benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan Li Qingho, dan dia tahu itu. Melotot lebih keras pada Bai Xiaon,
dia memutuskan untuk menegurnya sedikit karena perilakunya baru-baru ini. Aku akan meninggalkan sekte sebentar, katanya. Paling cepat, aku akan kembali dalam beberapa bulan, paling banyak, setahun. Bahkan tidak berpikir untuk bermain-main saat aku pergi. Bekerja keraslah dalam kultivasi kamu. Setelah beberapa kata nasihat, ia berbalik dan pergi. Bai Xiaon menghela nafas panjang saat Li Qinghou berjalan ke kejauhan. Secerca rasa takut bisa terlihat di matanya, tetapi pada saat yang sama, sedikit kehangatan dan rasa hormat terhadap salah satu tetua juga bisa terlihat. Dia tidak bisa membantu tetapi ingat apa yang dikatakan Du Lingfei tentang waktu dia hilang, dan bagaimana Li Qinghou menghabiskan 2 bulan mencarinya sendiri. Sekembalinya, Li Qinghou berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan, dan sepertinya menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Setelah ayah dan ibu Bai Xiaon jatuh sakit dan meninggal, dia tidak menunjukkan kehangatan dan rasa hormat kepada siapapun. Namun, pada suatu titik, dia datang untuk memandang Li Qinghou sebagai salah satu kerabatnya sendiri. Karena peringatan Li Qinghou, Bai Xiaon mengubah cara hidupnya selama sekitar setengah bulan. Selama waktu itu, ia berhenti berdeham untuk menarik perhatian, dan sebaliknya memusatkan perhatiannya pada gua abadi Yosinki. Di semua sekte, dia adalah satu-satunya orang yang mengenalnya secara pribadi tetapi menolak untuk memanggilnya sekte Paman Bai. Setelah beberapa bulan berlalu, ia mulai agak depresi. Lagi pula, dia hanya bisa melihat Yosinki yang berdesing-desing di sutra biru terbangnya. Mengingat dia tidak bisa terbang, tidak masalah berapa banyak dia mengejarnya, dia hanya bisa menonton dengan cemas saat dia terbang. Mungkin hanya ada beberapa perangkat magis di seluruh sekte yang dapat digunakan murid kondensasi Qi untuk terbang. Tanpa teknik khusus seperti yang digunakan Chen Heng, satu-satunya cara untuk terbang adalah dengan mendapatkan salah satu perangkat ajaib itu. Itu sangat tidak adil. Tuan, aku seharusnya memberi aku barang seperti itu. My master. Sambil mendesah, dia berjalan sedikit lebih lama sebelum tiba-tiba berhenti di jalurnya. Mendongak berpikir sejenak, dia tiba-tiba berbalik dan menuju Gunung Daoset. Sebagai saudara muda pemimpin sekte, ia memiliki akses tidak terbatas ke Gunung Daoset, dan tak lama kemudian, di sana ia berada di puncak gunung, di mana aula utama pemimpin sekte Zheng Yuandong berada. Sambil berjalan terhuyung-huyung, Bai Xiaon berseru, pemimpin sekte Brother Elder, pemimpin sekte Brother. Aku ingin pergi menawarkan dupa kepada tuan aku. Zheng Yuandong duduk di sana di aula bersila dalam meditasi. Begitu dia mendengar suara Bai Xiaon, dia menghela nafas. Dalam beberapa hari terakhir, begitu banyak orang datang mengunjunginya sehingga ia kehilangan hitungan. Dia telah mendengar semua tentang tindakan Bai Xiaon, dan sudah lama datang untuk menyesali situasinya. Sayangnya, seperti kata pepatah lama, kayu sudah dibuat menjadi perahu, dan tidak banyak yang bisa dilakukan. Setelah semua, meskipun keasyikan aneh Bai Xiaon, ia tidak melakukan apapun untuk menyakiti siapapun. Mendengar Bai Xiaon terus memanggilnya, Zheng Yuandong perlahan bangkit, berdeham, dan melihat dengan sungguh-sungguh. Tenang, aku mendengarmu. Terlihat sangat menawan, Bai Xiaon bergegas dan menggenggam tangan sebagai salam. Junior Brother menawarkan salam, tetua Brother Sect Leader. Zheng Yuandong mendesah dalam hati. Meskipun dia tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam saat dia membawa Bai Xiaon ke daerah terlarang di belakang gunung. Di gua abadi di daerah itu, sebuah potret digantung di dinding yang menggambarkan seorang pria parubaya. Lelaki itu tersenyum tipis ketika dia memandang ke kejauhan, memancarkan aura unik yang membuat citranya tampak sangat hidup. Di bawah potret itu ada sebuah altar penghormatan kecil, yang di atasnya terlihat beberapa buah roh dan lilin roh. Gua abadi itu sederhana namun elegan, dan mengisinya dengan rasa martabat yang luar biasa. Begitu Bai Xiaon masuk, dia bergegas ke potret dan menjatuhkan diri ke posisi berlutut. Kemudian dia mulai bersujud dalam-dalam, menyentuh lantai dengan dahinya 9 kali, ekspresinya sangat serius. Akhirnya, dia menatap potret itu, matanya memancarkan ketulusan yang saleh. Tuan, murid telah datang untuk memberi hormat. Zheng Yuandong berdiri di samping sambil memandang. Meskipun dia baru Bai Xiaon keras kepala dan nakal, dia juga bisa mengatakan bahwa dia memiliki hati yang berbakti. Mempertimbangkan pengalaman Zheng Yuandong dalam kehidupan, ia dapat mengatakan dari ekspresi Bai Xiaon bahwa ketulusan yang salah itu nyata, dan bukan sebuah tindakan. Tapi kemudian, Bai Xiaon terus berbicara. Tuan, muridmu telah melewati masa-masa sulit. Aku bahkan tidak bisa terbang. Master murid-murid lain semuanya telah memberi mereka benda-benda ajaib untuk membantu mereka terbang,
serta harta yang melindungi jiwa. Sayangnya, aku tidak punya apa-apa. Tapi itu baik-baik saja, Tuan. Magang, kamu tidak peduli dengan hal-hal materi. Selama aku bisa membakar dupa untuk kamu, Pak, maka aku senang. Siapa tahu, mungkin roh kamu di surga akan mendengar aku dan entah bagaimana berhasil mewariskan aku dengan sesuatu. Ketika Zheng Yuandong mendengar ini, matanya membelalak. Tuan, belum lama ini muridmu memberikan segalanya untuk melindungi sekte, untuk memastikan warisan 10.000 tahun terus berlanjut. Untuk melindungi kehormatan sekte, aku dikejar tanpa henti, dan selama waktu itu, semua benda ajaib aku hilang atau hancur. Aku kembali ke sekte tanpa apapun untuk memanggil aku sendiri. Tas aku kosong. Aku lebih miskin dari seorang pelayan. Aku tidak ingin kamu merasakan tekanan, Tuan. Tidak apa-apa. Magang, kamu tidak takut kekurangan item magis pertahanan. Bahkan jika aku tidak memiliki perangkat penerbangan magis, aku masih akan melalui neraka atau air yang tinggi untuk sekte ini. Itu tugas aku. Namun, jika waktu yang cukup berlalu dan aku belum datang untuk membakar dupa untuk kamu, Guru, maka itu hanya akan menunjukkan bahwa kurangnya item magis yang melindungi jiwa dan perangkat penerbangan magis telah menyebabkan aku kehilangan kehidupan kecil aku yang miskin. Setidaknya saat itu aku akan dapat secara pribadi pergi untuk bersatu kembali dengan kamu, Tuan. Bahkan ketika dia berbicara, Bai Xiaon memandang pemimpin sekte Brother Elder tersayang dari sudut matanya. Wajah Zheng Yuandong berkedut. Dia benar-benar terpana. Selama bertahun-tahun ia berlatih kultivasi. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang murid yang aneh seperti Bai Xiaon. Sambil terkekeh pahit di dalam hatinya, dia menatap potret gurunya, dan kemudian berpikir lama. Memang benar bahwa ketika dia pertama kali magang pada tuannya, dia diwariskan dengan alat magis pelindung. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Zheng Yuandong memandang Bai Xiaon, tatapannya melembut. Tak lama, Bai Xiaon dan Zheng Yuandong meninggalkan gua abadi. Sepanjang waktu, Bai Xiaon menatap Zheng Yuandong dari sudut matanya. Akhirnya, mereka sampai di aula besar di Gunung Daoset, di mana Zheng Yuandong berhenti berjalan. Beralih untuk melihat Bai Xiaon, dia melambaikan tangannya, menyebabkan dua aliran cahaya terbang keluar, salah satunya emas, yang lain putih. Cahaya keemasan berisi pedang terbang seukuran telapak tangan. Namun, penampilannya yang sederhana menyebabkan udara di sekitarnya berubah ketika memancarkan gelombang panas. Itu tampak benar-benar luar biasa, dan ditutupi dengan simbol-simbol magis rumit yang tak terhitung jumlahnya yang berkilauan berseri-seri, dan menyebabkan fluktuasi tumpah ke segala arah. Cahaya putih berisi perisai kecil, juga seukuran telapak tangan. Itu terbuat dari batu giok putih, dan diukir dengan keren abadi yang sangat hidup. Itu juga memancarkan kehangatan yang intens. Bai Xiaon bisa langsung tahu bahwa mereka adalah barang yang luar biasa. Mata bersinar, dia mulai terengah-engah ketika menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih luar biasa untuk dua item. Keduanya didekorasi dengan 3 set garis unik yang mengalir. Zheng Yuandong menatap Bai Xiaon dengan lembut, matanya bersinar karena dorongan. Di dalam pedang gagak emas disegel gagak emas, jikatanya. Itu berisi kekuatan api yang menyala-nyala, dan dapat memanggil gagak emas ilusi dari basis kultivasi yang sama dengan orang yang memanggilnya. Ini dapat digunakan untuk terbang, dan dapat digunakan sampai tahap awal yayasan pendirian. Jika dihancurkan, itu akan mengeluarkan kekuatan luar biasa. Divine Crown Shield adalah perangkat magis pertahanan yang dibuat dari jiwa bangau abadi. Ini dapat melindungi kamu dari krisis mematikan yang kurang kuat dari yayasan pendirian. Tuanku melakukan peningkatan roh 3 kali lipat pada kedua item ini, tetapi tidak berani melanjutkan lebih dari itu. Kembali ketika aku bergabung dengan sekte, guru aku memberikannya kepada aku, dan aku dengan ini mewakilinya untuk mewariskan mereka kepada kamu. Bai Xiaon dengan bersemangat menerima barang-barang itu dan mulai membelai mereka dengan kagum. Terima kasih Tuan. Terima kasih, pemimpin sekte Brother tetua terkasih.